Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjadwalan algoritma Round-Robin. Nah, Round-Robin ini merupakan penjadwalan preemptif yang merupakan penjadwalan tanpa prioritas. Jadi tidak ada prioritas di dalamnya. Nah, karena tidak ada prioritas, maka semua proses dianggap penting dan setiap proses diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut dengan quantum time atau time slice. Nah, kemudian algoritma dari Van Robin yaitu yang pertama, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses akan dihentikan sementara dan proses berikutnya dalam antrian akan dieksekusi. Kemudian yang kedua, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemproses dialihkan ke proses lain. Kemudian yang ketiga, proses yang pertama masuk akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, berikut adalah contoh penjadwalan algoritma Round-Robin. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat 10 tes. Ada P0 hingga P9, dan masing-masing tes itu memiliki arrival time dan burst time. Oke, nah untuk memilih quantum time ini tidak bisa sembarangan. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti akan mengakibatkan seringnya keluar masuk suatu proses. Dan juga jangan terlalu besar. Nah, karena nanti tidak efektif. Kemudian di sini saya memilih quantum time berdasarkan distribusi data. Distribusi data burst time-nya. Nah, dapat diketahui di sini nilai modusnya 5 atau 6, kemudian nilai mediannya 5,5, dan nilai rata-ratanya yaitu 5,5 juga. Nah, saya melihat persebaran data di burst time ini ada angka 2, 5, 3, kemudian hingga 9, jadi merata seperti itu, maka saya menggunakan nilai min atau rata-rata. Maka quantum time-nya yaitu 5 yang saya pilih. Seperti itu. Tapi sebenarnya case di sini untuk nilai modus sama nilai mediannya itu hampir mirip ya. Tapi ketika itu terdapat perbedaan, kita harus melihat distribusi datanya kembali gitu. Jika eh, nilai modusnya terlalu sering muncul, maka kita bisa pilih itu. Kemudian, oke. Kemudian berikut adalah Gantt chart algoritmanya. Nah, cara bacanya adalah seperti ini. Yang paling kiri itu adalah satuan waktu, ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini adalah tas-tasnya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, P0 kan dia datang ketika detik ke 0. Jadi, detik ke 0 ini kita proses P0. Kemudian, ketika detik ke 1, P1 datang. Ini, kemudian ketika dua, ke detik kedua itu P2 datang, dan seterusnya. Nah, hingga ini akhirnya, pada detik keempat, P0 ini selesai diproses, tapi karena masih ada sisa waktu ya, ini kita burst time-nya 6, dan quantum time-nya 5, maka 6 kurang 5 kan masih sisa 1, maka kita antrikan lagi di belakang P5, gitu, di sini gitu. Nah, yang lainnya akan juga berlaku sama seperti itu. Kemudian yang paling bawah ini merupakan band chart-nya nanti akan jadi seperti ini. Jadi nanti urutannya akan P0, P1, P2, P3, P4, P5, P0, P6, P7, P8, P9, P2, P5, P6, P7. Kemudian, eh, nah, saya juga ingin mengimplementasikannya ke hardware. Nah, di sini saya menggunakan FPGA lattice ASIC dengan bahasa pemrograman Verilog. Nah, untuk algoritmanya sendiri itu nanti akan dicari arrival time terkecil. Nah, yang memiliki arrival time terkecil nanti akan diproses terlebih dahulu. Kemudian ketika setelah diproses, burst time nanti akan dikurangi sesuai dengan jumlah quantum time setelah dijalankan.
Nah, kemudian ketika task tersebut masih memiliki sisa burst time, maka akan dibuat arrival time baru untuk diandalkan kembali gitu. Nah, di sini saya menggunakan 4 LED karena di lattice terbatas, maka di sini saya menggunakan representasi biner untuk setiap tes. Misal tes 0, misal tes 0, LED mati semua. Karena apa? Karena binernya kan 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk tes 1 yang nyala hanya LED 4. Karena binernya kan 0, 0, 0, 1. Gitu. Inilah kode round robin dalam bahasa Verilog dengan case seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita definisikan dulu input dan outputnya. Untuk inputnya terdapat clock dan outputnya 4 LED tadi. Kemudian di sini ada kode pembuatan slow clock agar clock ini lebih lambat daripada yang utama. Itu agar nanti blink-nya terlihat. Nah, kemudian di sini juga ada variabel scheduling, ada quantum, burst time, revival time, dan clock count. Kemudian kita juga sudah mendefinisikan burst time dan arrival time sesuai dengan case tadi. Di sini ada 65, 72, 436, 985 ya. Ini juga 012, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini juga menginisialisasi LED quantum selected task belakangnya itu 0, 0 semua. Nah, di sini algoritmanya mulai berjalan, yaitu ketika burst time-nya 0 semua dari semua task, maka LED-nya akan mati. Namun, jika masih ada burst time, maka nanti menggunakan kode ini. Nah, ini mencari arrival time yang paling kecil. Seperti itu. Nah, jika sudah didapat arrival time paling kecil, maka tes akan dijalankan. Nah, jika tes dijalankan, nanti LED akan menyala sesuai dengan tasnya, sesuai dengan binernya tadi. Nah, kuantum ini juga akan bertambah 1. Oke, nah ini jika kuantum lebih dari atau sama dengan 5, maka jika burst time-nya ini lebih dari 5, maka dia akan dikurangi dengan 5. Namun jika kurang dari 5, dia nanti dianggap selesai. Nah, kalau misalnya lebih dari 5, kan jadi kurang 5. Nanti, kan dia pasti masih punya sisa. Nanti dia memiliki arrival time baru. Nanti akan diandalkan kembali di sini. Oke, kemudian di sini terdapat kode PCF-nya, yaitu untuk memetakan setiap port-nya. Jadi kan ada 4 LED, maka kita pasangkan ke pin 99, 98, 97, dan 96. Kemudian juga ada clock, itu kita pasangkan ke pin 21 pada lattice, seperti itu. Oke, seperti itu kodenya. Kemudian untuk menjalankannya, kita cukup mengetikkan apio verify. Oke, kemudian untuk setelah apio verify, maka kita apio kemudian kita ketik apio upload.
Nah, sukses.